Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Ansori SAP MSI. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Siti Zureda MPD. Yang terhormat Bapak Mentor, yaitu Bapak Kamaludin SPDSD. Sebelum saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepulauan Pongo, pulaunya sangat indah. Guru SD 1 Pongo, orangnya sangat tampan. Perkenalkan, nama saya Prandinata, peserta Sarca PNS Kabupaten Bangka Selatan. Dalam kali ini saya bertugas di guru kelas di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Dalam rancangan aktualisasi ini saya mengangkat judul yaitu peningkatan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di sekolah dasar Negeri 1 Kepulauan Pongo. Dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 3 angkatan 1 Kabupaten Bangka Selatan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kabupaten Bangka Belitung tahun 2021. Adapun latar belakang saya mengangkat judul peningkatan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu seorang ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut, dengan posisi saya sebagai guru dan selaku ASN, yaitu berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, di mana seorang guru harus tanggung jawab, kreatif, keaktifan, dan berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama bertugas di sana kurang lebih 6 bulan, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada diri siswa, yaitu rendahnya minat baca siswa kelas 3A di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Adapun identifikasi isu yang saya amati di lapangan, timbulnya permasalahan rendahnya minat baca ini dikarenakan pada sewaktu pagi anak-anak sebelum masuk ke kelas, sebelum mulai pelajaran, hanya 3 atau sampai 5 atau 20% siswa saja yang berminat untuk membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, sekarang ini banyaknya game online. Itu sangat berdampak pengaruh yang sangat besar terhadap perhatian siswa kepada buku. Yang ketiga, budaya membaca yang belum pernah diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, minimnya kondisi perpustakaan yang belum bisa memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang minat baca siswa. Berdasarkan pasal 52 PP 74 tahun 2008, seorang pendidik guru harus membimbing, menyelesaikan permasalahan, dan melaksanakan tugasnya sesuai jabatan fungsionalnya. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan menerapkan peran dan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, itu terutama tugas fokus saya itu seorang guru untuk mencapai visi misi di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo dengan solusi pemecah masalahnya, yaitu peningkatan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Tujuan dari latar belakang yang saya angkat yang itu sebagai seorang ASN yang mengemban tugas sebagai pendidik, yaitu terutama guru, harus bisa menerapkan nilai-nilai NEK, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, sehingga dalam tugasnya dalam mendidik dan mengajar peserta didik itu untuk mewujudkan cita-cita leluhur bangsa sesuai dengan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sebagai pendidik atau guru bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan PNS dalam NKRI di lingkungan tempat unit kita bertugas. Adapun manfaatnya dari latar belakang di atas, yaitu pertama,
Bagi saya sendiri atau penulis, mampu menerapkan nilai-nilai aneka dan penerapan kedudukan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kegiatan di masyarakat. Bagi sekolah, dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam peningkatan minat baca siswi dengan penyediaan pojok baca minimalis di kelas 3A Negeri 1 Kompol Pongo pada setiap kegiatan pembelajaran untuk tercapainya visi misi sekolah. Yang ketiga, bagi siswa-siswinya yaitu dapat meningkatkan minat baca siswa-siswi yang ada di SD 1 Kompol Pongo melalui pojok baca ini di kelas. Bagi masyarakat, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dalam berkomitmen penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi. SD 1 Kepulauan Pongo yaitu SD yang berada di Kepulauan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. SD ini adalah SD yang paling tertua. Dahulunya kala SD ini bernama SD Negeri 5 Lepar Pongo sebelum adanya pemecah kecamatan dari Lepar. Jadi namanya dulu SD-nya dulu namanya SD 5 Lepar Pongo. Adapun SD ini terdapat beberapa guru yaitu 18 guru dengan 18 guru dan 4 guru honorer dan 14 guru PNS. Sekolah ini sangat geografis, letaknya itu di pinggir jalan dan dekat daerah yang sangat luas itu sekitaran 75 meter persegi. Adapun visi misi SD Negeri 1 Komplongo yaitu terwujudnya pembelajaran yang efektif, mandiri, inisiatif, dan menyenangkan. Misinya yang pertama untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meletakkan dasar berpikir kreatif, inovatif bagi peserta didik. Yang ketiga, menghasil prestasi yang optimal di bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mengembangkan bakat, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Yang kelima, menanamkan peserta didik terhadap nilai-nilai luhur budaya dan daerah bangsa. Yang ketujuh, menjadi guru yang multitalenta, kreatif, dan inovatif. Adapun tujuan organisasi yang ada di SD Negeri Kepulauan 1 Pongo, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan pengetahuan peserta didik melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang demokratif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dan mengembangkan bakat keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Adapun dengan aneka yaitu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sedangkan nasionalisme yaitu fondasi bagi aparatur sipil negara untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik. Sedangkan etika publik itu refleksi atau perenungan atau standar norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah. Yang keempat, komitmen mutu, prinsip pelayanan seorang atau kelompok untuk dapat memberi pelayanan terbaik kepada orang lain atau publik. Yang kelima, anti korupsi yaitu tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma. Sedangkannya perannya di sini sebagai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang pertama manajemen SN, memiliki dasar etika profesi yang bebas dari politik atau KKN. Wall of government itu kerjasama koordinir antar lembaga instansi. Yang ketiga, pelayanan publik sebagai memberi pelayanan kepada masyarakat publik. Berdasarkan kedudukan peran kedudukan PNS dalam kesatuan negara Republik Indonesia, ada beberapa identifikasi isu yang terjadi di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Yang pertama adalah rendahnya minat baca siswa pada kelas 3A di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Yang kedua, rendahnya tingkat kebersihan sekolah di SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Yang ketiga, rendahnya nilai pelajaran bahasa Indonesia kelas 3A SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Untuk pemecahan isu yang diangkat ada 3, yaitu menggunakan metode APKL. Apa itu metode APKL? Itu metode pemecahan isu yang terjadi yang memiliki dimensi-dimensi yang kompleks yang menyangkut kepentingan seseorang atau sekelompok yang pantas, realistis, serta relevan untuk dicarikan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun kriteria penilaian isu berdasarkan APKL terdapat 5 poin yang sudah dijelaskan dari 1 sampai 5-nya. Pernah, benar-benar terjadi, atau sering, benar-benar terjadi, kadang terjadi, dan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Dalam 3 isu yang diangkat tadi, maka ditentukanlah menggunakan metode APKL, yaitu isu yang paling mana yang paling dicarikan inisiatif permecahan masalahnya nanti.
Berdasarkan ada 3 identifikasi isu, yaitu rendahnya minat baca siswa kelas 3A SD Negeri 1 Pongo menjadi skor yang paling tinggi dan yang paling dicarikan solusi pemecah masalahnya. Berdasarkan isu yang diangkat, gagasan yang paling tepat untuk memecahkan solusi, mencari permasalahan atau solusi dengan rendahnya minat baca siswa kelas 3A SD Negeri 1 Pongo itu dengan peningkatan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di SD Negeri 1 Pongo. Alasan mengangkat isu ini adalah berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu tujuan dari pendidikan nasional itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang kedua, untuk pencapaian visi sekolah itu terwujudnya pembelajaran yang efektif, mandiri, inisiatif, dan menyenangkan, misi dan tujuan organisasi sekolah SD Negeri 1 Pongo. Yang ketiga, sebagai tindakan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Yang keempat, membangkitkan motivasi minat membaca siswa-siswi kelas 3A SD Negeri 1 Pongo melalui penyediaan pojok baca minimalis ini. Dampak apabila isu itu tidak diangkat, yang pertama adalah semakin rendah minat baca siswa-siswi kelas 3A. Yang kedua, kemampuan siswa-siswi dalam membaca semakin menurun khususnya. Yang ketiga, pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kelima, menjadi kendala yang serius bagi guru kelas pada tahap selanjutnya di kelas tinggi. Nah, disinilah digunakannya metode APKL tadi. Karena kalau suatu masalah ini tidak akan diselesaikan, akan berdampak untuk tingkat selanjutnya. Adapun tahap kegiatan pembaca isu dalam peningkatan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di SD Negeri 1 Pongo sebagai berikut. Yang pertama, saya akan melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat desain pojok baca minimalis. Yang ketiga, membuat instrumen kegiatan. Yang keempat, mensosialisasikan kepada siswa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan. Dan yang keenam, melaksanakan evaluasi kegiatan. Adapun keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai aneka dan peran kedudukan PNS dalam NKRI sebagai berikut. Pada kegiatan pertama tadi, yaitu menyusun jadwal kegiatan dengan mentor. Di sini saya akan menerapkan nilai akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, musyawarah, etika publik dengan santun, komitmen mutu, berkomitmen, dan anti korupsi, kerja keras. Yang kedua, konsultasi dengan mentor terhadap rencana kegiatan. Di sini juga nilai aneka saya masukkan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang C, meminta direkomendasi atau persetujuan dengan mentor. Semua nilai aneka saya masukkan. Yang kedua, dalam kegiatan kedua ada 4 tahap kegiatan. Yang pertama yaitu membuat rak buku beserta hiasan saya perlakukan pada pojok baca minimalis nantinya. Semuanya nilai aneka saya masukkan. Yang B, kedua memilih sumber buku bacaan di perpustakaan nantinya. Yang ketiga, mencari sumber buku bacaan pada tempat lain. Yang kelima, menata pojok baca minimalis. Pada kegiatan ketiga ada 4 tahap. Yang pertama adalah membuat daftar absensi siswa. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan di lapangan. Yang ketiga, membuat materi kegiatan. Yang keempat, membuat dokumen penilaian. Dan yang kelima, membuat dokumen analisis nantinya dampaknya dari adanya pojok baca ini. Pada kegiatan keempat itu ada 3 tahapan. Yang pertama, sosialisasi jadwal kegiatan kepada siswa. Yang kedua, mensosialisasikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, membimbing siswa saat sosialisasi nantinya. Dan yang kegiatan yang kelima yaitu mengasuh siswa, mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung, membimbing siswa dalam kegiatan membaca nantinya, memberikan penilaian. Dan yang terakhir itu tahap kegiatan ke-6 ada 4 tahap, yaitu menganalisis hasil kegiatannya nantinya, terus menyimpulkan hasil kegiatan yang ada di lapangan, membuat laporan evaluasi, dan yang terakhir pengesahan laporan evaluasi nantinya. Jadwal rencana kegiatan nantinya yaitu selama 6 minggu, dimulai dari minggu pertama bulan Juli, minggu pertama Juli itu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan minggu pertama Agustus. Untuk kesimpulan dari rancangan aktualisasi saya hari ini yaitu demi terwujudnya pembelajaran efektif, mandiri, inisiatif yang menyenangkan, maka di sini saya akan menerapkan nilai aneka dan peran kedudukan PNS dalam NKRI untuk mencapai tujuan organisasi dan misi demi menumbuhkan minat baca siswa kelas 3A melalui penyediaan pojok baca minimalis di SD Negeri 1 Pongo.